juga seluruh pejabat di lingkungan instansi kita hari ini, dan kepada adik-adik para pelajar maupun remaja dan juga semua yang hadir pada hari ini. Saya sebagai Kepala BNN Kota Magelang Siantar, Dr. Tuanku Saryanja, sudah bertugas 2 tahun dan hari ini saya hadir di sini. Saya sangat berbangga hati, berterima kasih. Karena saya juga waktu di BNN Sumatera Utara, saya sering juga hadir di acara dari dinas ini genre ya, genre yang di Sumatera Utara, bahkan juga perlombaannya hadir dari dinas BKKB ini Pak, ya dari Sumut. Nah tentunya hari ini saya diingatkan kembali untuk di tempat kita ini duduk aja untuk bisa kita nanti bisa sharing diskusi untuk genre itu seperti apa. Saya salam genre itu seperti apa, coba siapa tadi yang bisa genre. Siapa tadi lah, siapa namanya? Yel-yelnya atau apa ya? Ayo sama-sama ya. Kita ulang lagi salam genre yang seperti tadi. Baiklah, saya ulang kembali. Kalau saya katakan salam genre, salam. Lalu jika saya katakan remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Kalau kita katakan genre Sumut, mantap kali bah. Oke, sudah bisa kita mulai. Semuanya dipersilakan berdiri supaya lebih asik. Asik. Mantap kali Pak. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Sumut, mantap kali. Lagi dong. Salam genre, Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. genre Sumut. Mantap kali Pak. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Itu harus dihafal ya. Jadi supaya bisa nanti dibuat YouTube-nya. Iya dong ya. Sekarang era digital bisa dibuat di YouTube, nanti semua lihat ya. Apalagi nanti bisa kami buat juga konten di BNN Siantar supaya seluruh BNN seluruh Indonesia lihat itu ya genre. Setuju? Iya. Baik. Nah tentunya tadi sudah saya perkenalkan. Saya akan memberikan tentang materi saya ya. Nah tadi sebelum saya kesini ketemu yang tadi Pak Kepala Dinas. Sama orang itu orang dan kami. Ya persoalan narkoba ini sebenarnya di Siantar ini sudah sangat-sangat resah ya. Kalau dulu kan Siantar ini kan kota pelajar, betul ya. Kalau dulu itu 20 tahun yang lalu mana alumni Siantar, waduh paling disegani lah. Baik itu di kampus-kampus, baik itu dunia politik, baik itu di dunia usaha, segalanya itu dari alumni Siantar itu luar biasa ya. Tetapi kalau kita lihat belakangan ini, Siantar ini identik menjadi kota narkoba ya. Kenapa sekarang kota narkoba? Baru-baru ini wartawan ditembak bandar narkoba, tahu nggak ada? Tahu, nanti lihat di medsos ya. Wartawan ditembak bandar narkoba. Itu kalau salah 6 bulan yang lalu berasa itu ya. Itu warga Harahap ditembak bandar narkoba, langsung mati di tempat. Itulah hari ini saya katakan Siantar ini sudah menjadi ya kota rawan narkoba
Nah yang kedua, saya kalau hampir setiap minggu razia. Pulang ibu. Razia di kos-kosan. Atau ada sudah kenal sama saya? Udah. Di mana kita jumpa? Razia, di tempat razia. Iya dong. Mungkin kalau jumpa di tempat razia kan, wah itu bisa curiga juga kita ya. Jangan-jangan ya, termasuk yang ditangkap ya. Ya. Tapi saya membuktikan, saya razia di kos-kosan. Ternyata banyak penghuni kos-kosan itu ya laki-laki perempuan sudah menjadi pemakai narkoba. Nah yang mirisnya kita, kalau kita Itu. tanya Dek. si cewek tadi, ternyata masih sekolah, dia sudah berkecimpung di dunia narkoba dan di dunia untuk kehidupan malam hari. Terus kita tanya dulu pada saat itu ya, saya tanya, kamu ngekos ini berapa sih bayar sewa kos ini satu bulan? 800.000 satu bulan. Coba anak sekolah bisa bayar 800.000 per bulan, itu gimana? Sedangkan sekolah kita ya satu bulan berapa? Paling berapa? 20.000, 30.000. Berapa? Iya, 300 satu bulan. Satu bulan. Nah sekali. Kalau bayar uang sekolah swasta berapa setiap bulan? 200. Ini bayar kos-kosannya 800.000. Punya TV, punya AC, punya toilet di kamar. Terus saya tanya, kalau kamu ngekos di sini, saya udah tahu dia ada tes narkoba positif. Dari mana uang? Terus saya koro-koro. Tahu koro-koro? Apa itu? Nah, nyanyi-nyanyi lah di tempat karaoke. Terus dia nyanyi-nyanyi, tapi ada om-omnya mendampingi om-om nyanyi lah. Terus saya tanya, kalau kamu dampingi om-om nyanyi berapa dikasih? 500.000. Wow, hebat juga. Jadi kalau setiap hari nyanyi dia mendampingi om-om nyanyi 500.000, kalau 20 hari udah berapa duitnya? Udah 10 juta ya. Nah, udah sepersegituannya dia kehidupannya. Coba bayangkan. Mungkin di sekolah lagi bukan lagi belajar. Mungkin dia kalau ngerjain tugas mungkin dikasih orang digaji. Atau juga dia mungkin pikiran dia bukan belajar. Mungkin dia pikiran dia bagaimana ini menghubungi om-om ini supaya datang lagi minggu depan. Bagaimana ini om-om ini supaya lancar uangnya. Gitu ya. Dan yang berbahayanya lagi, Jangan menilai dari apanya aja ilmunya. saya tanya, dia bukan hanya batas di situ. Ternyata dia sudah bisa di-booking satu malam, terserah mau kemana dibawa. Saya tanya, berapa bayarnya? 3 juta. Kamu kalau dibayar 3 juta, ada nggak pengeluaran lain? Ada Pak. Berapa? Sama germonya bayar 500.000. Terus kalau nyanyi-nyanyi itu ada pengeluaran 500.000? Ada Pak. Untuk apa? Untuk maminya 100.000. Nah itu yang terjadi sekarang di kota Siantar ini. Makanya kita juga kaget ya. Kenapa lah kos-kosan yang ada di Siantar ini boleh orang sembarangan ngekos di situ? Harusnya kan kalau ngekos itu kan di sini lagi lebih. kalau misalnya orang bekerja harus ada surat mandat, betul? Nah yang kita lihat mereka kos-kosan itu KTP-nya nggak ada, terus surat mandahnya nggak ada. Nah itu perlu memang kita tertibkan supaya kos-kosan itu juga itu harus ditutup kalau tidak ada izin. Dan bila perlu yang punya kos-kosan harus melampirkan surat keterangan bersih narkoba untuk dia boleh tinggal di sana. Kalau ini tidak bisa dilakukan, maka Siantar ini semakin hari semakin banyak narkoba. Lagi bisa. Saya bukan menyalahkan kalian yang harinya hadir, tetapi memang kalau saya pelajari
Itu mereka yang kos-kosan itu rata-rata bukan orang Siantar ini. Ya? Jadi orang kalau mau ke Prapat, singgah dulu di Siantar. Makan, kuliner, nginap di hotel, terus tempat hiburan ada, terus ini tadi cewek-ceweknya ada gitu. Ya betah lah om datang ke Siantar ini, sampahnya yang tinggal di sini. Nah makanya saya selalu mengatakan, ayolah kita harus bersatu dulu. Ya tadi saya bincang-bincang dengan kepala dinas. Ini kan salah satu lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, sehingga anak-anak sekarang susah diatur, susah diawasi. Betul ya? Betul ya? Sekarang anak sekarang kalau dimarahin nanti 1 minggu dia bisa kurung di kamar, betul? Sekarang orang tua sekarang stres. Ya mungkin bukan orang tua lain, saya sendiri bisa stres. Nanti saya bilang, yang kamu nanti kalau pulang malam minggu pulangnya jam 10. Bukan pulang dia malam, besok pagi. Kita tanya dia, malah dia ngasih marah-marah sama kita. Kenapa pulangnya pagi? Ya Pak, kalau saya pulang jam 10, jam 11 takut ada begal. Alasan dia begal gitu. Jadi kalau jam 11 itu nanti kalau ada begal, kalau hilang kereta saya gimana? Jadi kita yang dimarahin. Ya mending aja pulang lagi kita ya. Makanya tadi perlu pengawasan orang tua. Semua dari kantor-kantor harus bersinergi. Saya tadi cerita dengan Pak Gadis, bila perlu kita bikin peraturan wali kota sebelum menikah wajib tes urin. Setuju nggak? Setuju Pak. Setuju. Iya dong. Supaya ada satu pengawasan, sanksi moral buat orang tua ketika anaknya sudah menanjak SMA, harus kita kasih pengawasan. Nah, jangan kau narkoba ya, jangan kau permalukan mamaku ini. Kau nanti menikah tiba-tiba tak boleh menikah. Mungkin calon mertua akan ditolak bulan-bulan karena kamu narkoba. Ini perlu kita buat supaya fungsi-fungsi orang tua bisa untuk bersinergi. Kalau tidak, ini kan masalah jualan narkoba ini. Ini semua ini jaringan-jaringan ini luar biasa. Bahwa narkoba ini bukan lagi masalah nasional, sudah masalah internasional. Luar negeri punya kepentingan, bisnisnya jalan di Indonesia. Narkoba ini sebenarnya jualan. Narkoba ini adalah bisnis, ya. Supaya adik-adik bisa pahami. Makanya kalau namanya jualan, apa yang menjadi penyakit jualan? Penyakit jualan itu apabila tidak laku, betul? Nah makanya bagaimana adik-adik sekarang harus katakan narkoba itu harus kita bilang dalam agama Islam itu haram. Dalam agama Kristen juga itu disebut dosa. Ya? Betul nggak? Dalam agama Kristen itu di Alkitab ada tertulis nggak? Tubuhmu adalah bait suci. Kalau dia bilang tubuhmu adalah bait suci, haram. Coba kita suntik badan kita pakai racun, kita berdosa. Itu yang perlu kalian sampaikan kepada teman-temanmu, kepada tantangannya, kepada adik-adiknya, kepada tetangga, supaya tidak narkoba. Karena memang jaringan narkoba ini itu sangat mereka luar biasa. Coba kita lihat, kenapa orang bisa dirubah mindset orang. Coba, mungkin kamu setiap pagi makan apa? Lontong kan? Atau sarapan pagi nasi putih? Iya. Kalau saya kasih kamu sarapan pagi menghirup lem, mau? Kalau kamu sarapan paginya makan apa? Nasi. Kalau saya kasih menghirup minyak pertalite, mau nggak? Mau. Tapi saya bisa rubah. Kamu ini nggak boleh makan nasi goreng, nggak boleh makan nasi putih, nggak boleh makan lontong. Coba kita lihat dulu videonya. Anak-anak masih kelas 5 SD, dia bukan malah cari nasi goreng, dia dicari minyak pertalite nih. Coba lihat, mana? Yang bocah mabok pertalite. Ada. Coba keluar. Apa itu dok? Coba lihat, jadi betul nggak ini minyak? Betul nggak minyak? Betul minyak? Kenapa bisa dirubah otaknya? Bukan dia cari mie goreng, bakso,
nasi lontong, tapi dia cari itu ini minyak pertalite. Kamu kasih di situ lontong mau 3 bungkus pasti dibuang. Saya butuh ini. Begitulah hebatnya para bandar jaringan narkoba merusak otak kita. Makanya sekarang narkoba itu juga sudah masuk dia ke lingkaran narkotik ini menjadi teroris. Maka disebut di sana narkotik teroris itu dia harus dicuci dulu otaknya supaya ada keberanian untuk membunuh orang. Teroris itu sebenarnya itu otaknya dicuci dulu menggunakan narkoba. Ya, nanti kita lihat lagi. Nah, coba kita lihat kalau seperti ini anak-anak. Coba lihat wajahnya. Ini, jadi minyak inilah menjadi kebutuhan. Nih. Ujian. Untuk siapa? Apakah ada lagi genre melihat muka ya gini? Hah? Masih kategori genre juga? Mana habislah genre kita. Kalau kayak gini, mana lagi semangat hidupnya? Hah? Kalau berumah tangga seperti ini, waduh, masa depan kita masih curang. Bagaimanapun anak-anaknya pasti sudah ketergantungan harus minum menghirup pertalite. Coba bayangkan. Nah sekarang anak-anak sekarang pintar ya, minta jajan dong. Oh saya mau naik kereta, minyaknya habis, kasih. Bukan dibelikan minyaknya, bukan dibelikan serapannya, yang dibeli itu narkoba. Jadi ini perlu adik-adik sebagai kader genre, bagaimana sih sebenarnya kita bisa melawan narkoba supaya kita bikin narkoba ini tidak laku. Nah, kalau kalian sekarang Ibu itu orang nggak yang apa-apa, biar orang yang kasih aja. sadar, orang Apanya? yang Ibu sehat. itu dulu Ini nggak apa-apa. kalau minyak ini sehat nggak itu dikonsumsi? Nggak apa-apa. Berarti harus kita katakan narkoba itu Kan nggak apa-apa kan? virus, Kan mau narkoba duduk. itu racun, narkoba itu dosa, narkoba itu haram. Ibu ini Itu yang perlu kalian sampaikan supaya bandar-bandarnya itu bangkrut. Kalau jualannya nggak laku, pasti jualannya bangkrut. Jadi kalian jangan lagi hanya berpikir tangkap saja. Ini kan Kalau ditangkap masuk ke penjara, dia berhenti nggak narkoba? Mamanya menunggu, nggak naik aja. Tidak, belum Tekan tentu. aja, Bu. Tekan aja. Makin naik pangkat dia. Karena di penjara itu jumpa bos-bos besar, uangnya banyak, kejahatan di sana luar biasa. Terus tidurnya pun sudah gak nyaman. Tidurnya pun di sana akibat banyaknya tahanan di penjara itu. Gak bisa lagi tidur enak, kakinya sudah ada ke atas, ada seperti bikin ayunan, ada ganti-gantian tidurnya. Udah seperti itu. Akhirnya dia bukan malah dia sembuh di sana, bukan dia baik-baik. Akhirnya dia nanti tidurnya siang, malam dugem di penjara itu. Gitu. Coba. Jadi itu harus perlu kita rubah mindset kita supaya kalian paham fungsi pencegahan ini jauh lebih penting. Ya, selama ini kan yang kita tahu narkoba itu tangkap masukkan penjara, termasuk itu mengatakan bahwa itu tidak berhasil. Maka lahirlah BNN. BNN ini ada di sini fungsi rehabilitasi, fungsi pencegahan, dan fungsi penindakan juga. Ya, nah, jadi seperti inilah deh. Coba kita bisa duduk dulu, ya. Nih, jadi masih kelas 5 SD sudah lagi. Ini sudah saya jamin tidak lagi punya masa depan, tidak produktif. Ya. Nah, yang kedua bahwa lem, nikotin, rokok, dan juga minyak pertalite itu termasuk narkoba golongan 3. Supaya jangan kalian menganggap bahwa narkoba itu ganja. Narkoba itu terbagi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ini golongan 3. Coba. Nah kita lihat dulu. Rokok. Ini saya kasih contoh-contoh yang sederhananya ya. Pasti kalian ada berkaitannya. Kalian kan masih anak-anak ini ya. Nah, saya masuk ke sekolah-sekolah SMP duduk. Saya tanya, siapa yang sudah merokok? Wah, banyak sekali anak SMP sudah merokok. Bahkan bukan cowok aja, cewek juga merokok. Jangan-jangan di sini sudah ada merokok. Coba ditanya. Coba, ada sudah merokok? Masa malu-malu? Ya, nggak apa-apa. Nanti dikasih hadiah. Gak ada yang berani. Nah, kita lihat bahwa rokok itu juga termasuk juga narkoba.
Karena dia narkoba, rokok tadi, pasti dia akan meningkat pakai ganja. Kalau orang rokok itu kan dari pertama coba-coba 1 batang, habis 2 batang, 3 batang, 1 bungkus, 2 bungkus, mungkin harus bergelek lagi. Coba kita lihat dulu videonya, ya, operator, ya. Nah, jadi bahwa ini juga termasuk narkoba ini golongan 3. Nih kita lihat, ya. Ini adanya di mana? Ini adanya di Sumatera Utara. Gak usah disebutkan di mana. Dari mana, Pendek? Nih. Ini si gendut ini umurnya baru 3 tahun. Dan ini menghabiskan rokok itu 1 hari itu 40 batang. Coba. Sampai segitunya dia pintar memutar-mutar rokok. Saking dia sudah terbiasa. Nih. Coba lihat muncul. His father Mohammed, who introduced him to smoking, has to fund the equivalent of $5 a day to pay for the fags. He insists that his son is okay. Oh, coba. Masa dunia ini. Habis rokok dia udah. Mohammed is now rehab under Indonesia's National Commission Child Protection Supervision. Kuenya. Apakah ini Kendrick? Ya, tadi sudah lem. Nah, Masih kalau umur berapa? Anaknya masih umurnya aja, 19 kok. 3 tahun. 19. Tapi sudah menghabiskan rokok 40 batang. Dia masih 19 Tadi kita lihat kan, tahun. masih ngedodot dia. Rokok yang bisa diputar-putar, saya nggak ngerti mutar-mutar rokok. Coba saya tanya dulu. Yang salah situ mamahnya atau bapaknya? Salah, nilai 0 langsung. Masa tanya bapaknya atau mamanya? Orang tuanya. Kalau ujian salah ini. Nah, saya kasih pertanyaan. Yang salah bapaknya atau mamanya? Siapa? Nah, ada yang bilang mamanya, ada yang bilang bapaknya. Coba dulu kalian kasih dari sisi kesehatan. Yang salah mamanya atau bapaknya? Iya benar. Kenapa? Gitu dong. Iya. Ibunya waktu hamil, ibunya merokok. Oh. Udah. Kita bilang tadi orang tuanya, mamanya dong. Jadi apa yang dikonsumsi mamanya, itulah dikonsumsi bayi melalui air susu ibunya. Dan ibunya juga ketika anaknya sudah lahir juga sambil dia ngasih minum ASI, mamanya juga merokok. Sehingga asapnya itu sudah beradaptasi kepada bayinya. Walaupun masih 3 tahun masih bayi ya. Masih ya. Nah, inilah yang perlu kalian bisa bayangkan. Saya kan nggak berangan-angan. Ini fakta yang betul-betul terjadi. Ya. Nah, itu yang terjadi bahwa merokok itu termasuk narkoba. Coba kita lihat dulu anak-anak yang bergerombolan merokok. Nah, kita lihat lagi. Ya. Supaya bisa kalian lihat langsung videonya ini, supaya kalian ingat selalu kalau kalian sodori narkoba, ingat sober in YouTube. Most Westerners were got, and Indonesians just shrug. Nah, mereka sesuatu hal yang menarik bagi LSM luar negeri, NGO, datang bule melihat Indonesia, hebat sekali Indonesia. Kok anak-anak semua sudah pada merokok? Nih kawan-kawan semua. Nah, inilah akibat pembiaran orang tua atau orang tua nggak mampu mengawasi anak-anak. Coba kita, yakin nggak ini sekolah agama? Nih, coba kita. Cara mancisnya itu, ya? Kalau menurut saya nggak bisa. Kalau buat berhenti di rumah saya bisa. Jadi kenapa demikian? Harusnya kita harus juga satu bahasa bagaimana bisa menyikapi ini. Makanya ada iklan-iklan rokok. Iklan rokok jangan ada dekat sekolah. Olahraga jangan ada sponsorkan rokok. Di TV juga jangan ada iklannya rokok. Tapi kalau kita tutup pabrik rokoknya, setuju nggak kalian? Setuju? Nah, ada yang bilang tidak, ada yang bilang setuju. Yang mana betul? Hah? Gimana? Karena ibu merokok ya? Kenapa?
Kalau sempat kita tutup STTC, berapa karyawan di sana? Ada 2.000 ya. Nah itu juga perlu kita pertimbangkan. Coba kita lihat. Jadi cewek cowok itu sudah nggak ada perbedaan. Ini. Apa tujuan? Saya bilangnya stres. Do girls your care if you smoke? Stres pula itu cerita. Jadi tujuannya merokok itu menghilangkan stres. Nicotine isn't Masih really kosher by sekolah SD sudah tahu dia menghilangkan stres. Ya. Semua ini sudah jago-jago merokok. Coba dia muncul. Awak aja. Anak si Leni nih, kenapa nggak diantarnya pulang? Itu mau Anak Leni, anak Leni. cewek cantik juga seperti Anaknya apa? She was not. What is her son? Coba kita lihat. Apa katanya? Antar lah, jangan pulang nanti gara-gara ngikuti ini ya kan. Iya dong, suruh ya pulang aja, nggak ada Tidak ada What perbedaan. do you like about smoking? Semua ini sudah Di mana narkoba. Kalau nyoba-nyobain Tapi gampang. Do girls typically like Ini poison? ASN luar negeri. lebih suka Ada jeruk, 1 minggu nggak sekolah. kasih gitu. Anakku pun. Dan Anakku cuma 3 hari kemarin yang besar itu. Inilah Dikasih sembuh lah dia, cuman pas sekolah. dari Dia Tuhan paling kita ampun kok. cewek, tapi dia kepingin seperti cowok. Boleh kan gini? Nah, itulah narkoba. Coba, apakah mereka termasuk genre ini? Berarti musuh genre ya? Hah? Kalau genre kan sehat, tidak ada perkawinan usia dini, tidak narkoba, berarti dia bukan genre ya. Kalian semua genre, setuju? Tepuk tangan dulu ya. Harus dong. Kalian harus beruntung hari ini difasilitasi dinas dari PP KB di sini, datang BNN antar ke sini, itu karena dinas ini. Tepuk tangan dulu kepada dinas PP dan KB. Jadi itulah narkoba. Nah kita lihat dulu. Kalian harus bisa katakan itu adalah racun. Coba kita lihat dulu paru-paru manusia. Kita lihat dulu. Betul nggak ini rokok ini jadi penyakit? Betul nggak itu nikotinnya itu racun? Betul nggak itu jadi virus? Kita lihat. Nih hasil lab paru-paru manusia. Ya, 2 manusia. Ya, yang sudah meninggal. Perokok dan bukan perokok. Kita lihat apa yang terjadi. Ini bukan paru-paru kambing, bukan paru-paru lembu. Ini adalah paru-paru manusia. Nah, jadi artinya ini harus bisa kalian ceritakan kepada temanmu di sekolah supaya jangan lagi ada merokok di sekolah dong. Ya, coba kita lihat. Nah, ini harus perlu kalian sampaikan. Nih. Kalau kalian merokok, berapa ruginya? Habis gocek kita setiap hari merokok, habis umur kita karena merokok, habis teman kita mati karena merokok. Ini paru-paru. Nah, kita lihat ya, ini di Korea Selatan. Ketika dibuktikan, ini paru-paru bukan perokok, bersih, kilat, bercahaya. Ya. Tetapi paru-paru yang ini, yang satu ini adalah paru-paru perokok. Ya, supaya kalian bisa memberikan pemahaman kepada keluarga. Nih, betul nggak paru-parunya ini sudah racun semua di dalam. Inilah nikotin tadi. Inilah asap rokok tadi. Inilah getahnya rokok tadi. Semua berkumpul di sana. Kalau dia mulai SD merokok, SMP merokok, SMA merokok, mahasiswa merokok, om-om merokok, maka dia akan berproses. TBC, penyakit-penyakit akan timbul, penyakit kanker, apalagi banyak penyakit-penyakit. Dia bisa berdampak karena merokok. Nah, dan bukannya di sini saja ini sudah sampai ke dalam ini, sudah racun di dalam, virus, getah rokoknya, ya. Makanya sama orang tua kasih tahu sama papanya, Pak jangan merokok lagi Pak. Kalau Bapak merokok, Bapak bisa mati. Kami ingin sekolah lagi. Lihat. Jadi itu yang membuat kita harus betul-betul kita atasi bahwa narkoba itu diawali dengan merokok.
narkoba itu adalah pintu dari merokok, ya. Nah, jadi mereka ini inilah akan memperpendek usia, membuat dia penyakitan, TBC, sesak napas, dan juga penyakit-penyakit. Kalau kita kan bisa lah itu. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri pemakai ganja. Coba operator dulu, ciri-ciri pemakai ganja. Ada nggak kaitannya dengan merokok tadi? Ya. Jadi supaya adik bisa menceritakan kepada orang, ya saya diorientasi ya, bagaimana kalian bisa katakan iya, bahwa rokok itu akan berpengaruh lain dari ganja. Dalam ilmu tumbuh-tumbuhan disebut cannabis sativa dan terkenal juga sebagai marijuana. Penghisap ganja biasanya bermula dari kebiasaan merokok. Umumnya dihisap oleh anak-anak muda yang menginginkan rasa kenal. Ciri-ciri yang khas setelah menghisap ganja: mata merah berair, kantung mata agak memegang, rasa gembira berlebihan, dan lambat berpikir. Jadi memang orang memakai narkotika ganja pasti semua itu diawali karena merokok. Ya. Nah makanya harus kalian bisa memahami narkoba itu sangat berbahaya. Coba dulu lihat operator jenis-jenis narkoba. Ya. Supaya ada juga nanti bisa paham narkoba itu apa saja. Nanti lo boleh lihat di Google ya jenis narkoba, ciri-ciri. Coba jenis-jenis narkoba ini. Gambar lagi gambar. Ya. Nah, jadi coba kita lihat jenis-jenis narkoba supaya nanti adik-adik bisa tahu ya. Apa saja sih ganja, narkoba ini, sabu, ekstasi. Ya. Karena narkoba ini banyak jenisnya. Ya, kalau untuk di Indonesia sudah hampir itu 67 jenis narkoba. Kalau internasional sudah hampir 600 jenis narkoba. Nih. Ini ganja ya. Kalian harus tahu ganja ini seperti ini nih. Daunnya seperti daun ubi, bergerigi, daunnya ganjil ya. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti inilah ciri-cirinya, efeknya. Rasa senang berlebihan ya. Terus dia sering menguap mengantuk. Terus berhalusinasi. Siapa udah ngambil ini? Jangka panjangnya bisa kan merusak masalah kejiwaan, ya. Terus menurunkan sistem kekebalan, apalagi gangguan pernapasan, depresi, paranoid, gangguan persepsi berpikir, gangguan keseimbangan. Itulah cara orang memakai ganja. Ya. Ganja ini apa? Sering disebut itu apa? Gelek, apalagi? Cime, ya. Nah, oke, ini pertama ganja, ya. Jadi kalian sudah tahu. Nah, yang kedua adalah kokain. Kokain ini dihirup pakai hidung, ya. Dan tapi ini bisa juga dihirup pakai gunakan jarum suntik, dihirup, dihisap pakai oral atau diminum langsung seperti ini. Ya. Yang ketiga, ini apa? Ada lu bilang. Ekstasi. Wah, kalian juga nggak tahu. Jangan-jangan pura-pura nggak tahu. Udah pernah ya, udah 2 kali kayak gitu. Nah, kalian dikasih pacar dia. Kasih di dong. Ini wow, ini apa ini? Ini bodre ini deh. Mana tahu lah. Iya. Bodre berapa sekarang harganya? Seminggu lagi Seribu. Ini harganya 300.000 deh. Tapi itu pun dicari orang. Ya, ekstasi tadi. Jadi harus kalian tahu bahwa ganja itu apa, sabu, ekstasi. Ekstasi ini biasanya orang sering dipakai itu di tempat diskotik. Ya. Jadi tadi yang jenis-jenis narkoba. Pertama tadi apa? Narkoba ya? Yang kedua, oke. Yang ketiga, yang keempat,
Pernah tahu sabu? Jangan bilang sabu itu sarapan bubur. Ya, sabu sepertinya, daun ini seperti kristal, tawas. Ya, nah seperti ini. Ya, efeknya, ya ini hilangnya nafsu makan. Kadang-kadang orang sudah mau langsing, pakainya sabu. Pokoknya apa yang disuruh kerjakan sama kita kerjakan, jangan mati bola sama kita. Nah, terus euforia itu merasa dia berlebihan. Ya? Terus denyut jantungnya cepat dan tidak teratur. Makanya orang kalau jam itu darah ditempelkannya di spek itu supaya jantungnya itu digenjot sama speaker. Oh, tapi pernah ya. Oke, yang kelima, putau, heroin. Ya. Jadi kita harus tahu jenis narkoba. Pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, harus dihafal. Jadi supaya inilah selalu ditemukan di tengah-tengah masyarakat, di tempat hiburan. Jadi seperti itulah narkoba itu berbahayanya. Ya, jadi narkoba itu ya seperti itulah. Coba lihat dulu orang memakai ekstasi, gimana kehidupannya. Ya, nah, jadi itu harus bisa kita rawat. Jangan kita khusus lagi mau pesta-pesta ulang tahun di tempat juga seperti ini. Ya. Ekstasi mempunyai daya rangsang yang sangat tinggi dan termasuk jenis psikotropika. Ciri khusus pemakai ekstasi adalah berkeringat, hilangnya nafsu makan, mual, kekurahan, haus yang berlebihan, rasa gembira yang berlebihan, gampang akrab, bertambahnya rasa percaya diri. Udah seperti orang gila, ya kenal lagi orang tua. Rasanya kepalanya sudah mau patah, digoyang-goyang. Nah tapi kalian tidur, jangan pula besok malam minggu nih, kalian dugem ya kan? Kata kalian dia nak kali dugem gitu. Tapi itu kalau dia lagi memakai narkoba, coba. Makanya tadi, kalau lah perempuan nggak ada lagi ngekos di Siantar ini, saya yakin orang tidak mau lagi memakai narkoba. Kenapa? Kalau kita tempat dugem, kalau nggak ada cewek di samping, pasti aqua ini pun nggak bisa terminumnya. Ini kan penyakitnya. Datanglah perempuan tadi, ya disuapnya lah ini om. Waduh, kesenangan om tadi. Duit belakangan itu mau uang korupsi, uang pencuri, uang hantu, uang ini segala macam. Nah disitulah makanya harus kalian juga bisa katakan narkoba ini kita lawan. Saya nggak nyuruh kalian nangkap ya. Saya harus menyuruh kalian katakan narkoba ini racun, virus, haram, dosa, supaya kita bikin bangkrut ya. Kalau dia bangkrut, pasti dia nggak berani jualan lagi. Karena itu kan walaupun dikasih utang, pasti dia bayar juga. Jadi kita juga jangan merasa besar kepala juga Pak Haryanya. Kami kan nggak makin narkoba. Untuk apa saya ikut ngurusin narkoba? Tapi kita bisa jadi korban. Coba kita lihat dulu Apriani. Apriani itu dia menerima subuh dia pulang dugem. Dia nabrak ibu pajak mau ke pasar, ya anak-anak muda mau olahraga futsal ditabrak mati. 13 orang ditabrak, 9 mati. Yang 4 itu kakinya sudah patah 5, patah 2, patah 1. Nih, coba kita lihat mana. Nah jadi kenapa kurang harus lagi? kita sama-sama jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kamu nanti pulang padahal yang sampai ngambil orang dia mabuk narkoba atau mau olahraga pagi ditabrak karena dia narkoba. Coba. Ini udah meninggal semua nih. 13 orang tadi tabrak. Nih. Anak-anak muda yang mau olahraga futsal mati ditabrak. Ya. Ini anak-anak mau pergi jalan-jalan sudah mati. Ya.
Ya. Loh. Ini Apriania. Orangnya gendut, takut udah tidak, nyasar udah tidak, sedianya pun tidak. Begitulah narkoba itu bisa membuat kita jadi jahat. Ini di Jakarta kalau salah 3 tahun yang lalu kejadiannya. Jadi kalian harus bisa melihat ini. Mungkin kalian oke lah nggak ditabrak, mungkin dicopet, mungkin dirampok, mungkin apa lagi dibegal, ya. Nah ini yang perlu kalian bisa lakukan. Bagaimana kita bersama-sama. Jadi ini yang perlu harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa melawan narkoba. Nah, itu yang perlu kalian bisa pahami. Narkoba itu seperti itu. Oke, kita stop videonya ya. Jadi jangan katakan Pak, kami tidak ada narkoba Pak. Enggak, biar selang-seling, biar nampak kali nanti. Tapi tentunya inilah contoh-contoh. Kalau ini kita biarkan terus, kita ini sudah gak nyaman. Kamu uang banyak pun tidak ada nyaman. Kamu belanja ke Medan, pasti mobilmu, keretamu parkir, pasti bisa kehilangan. Ya? Bawa uang banyak-banyak juga, punya perhiasan, bisa kena copet, bisa kena rampok. Nah jadi memang kita harus sama-sama, jangan lagi mau hanya rayuan para bandar narkoba. Bandar narkoba ini banyak cara, dibujuk, dirayu, ya, diiming-imingin lagi. Kamu kalau ada masalah, udah deh pakai obat aja ini, bagus nih masalahnya hilang. Seperti itulah mereka memotivasi orang supaya narkoba, ya. Nah jadi ini yang perlu kita lakukan. Makanya kalau boleh adik-adik sebagai kader genre, kalian harus bisa di depan untuk menjadi contoh, memberikan pemahaman kepada teman-teman di sekolah, di tempat-tempat tinggal di mana tinggal, di tempat-tempat ibadah kamu di mana ibadah. Katakan narkoba itu sangat berbahaya. Coba kita lihat dulu himbauan untuk Sokoja, ya. Nah, tentunya ini perlu kita lihat bagaimana narkoba ini harus kita hati-hati. Nih, kita lihat. Ya, ini pasti temannya. Sekarang. Pernah lihat Soko Jarwo ini di TV dulu? Iya. Foto aja. Foto ya. Dikasih permen sama bandar narkoba. Coba. Terlalu kelihatan. Ngerti saya. Permen ini sudah diracik dari narkoba. Damas. Oke, Jarwo nggak mau dia permen. Udah, cari akal lagi. Kasih apa lagi? Kalau udah bentuknya kue, Kasih roti. bisa bikin badan jadi segar. Coba. Roti dikasih. Roti ini juga sudah dicampur dengan narkoba. Untung aja orang ada yang melihat. Jangan jawab. Nah, Ini kenapa? Lepasin lu. Bang Jawa kenapa, Dik? Kalau sama yang belum kenal, kita harus hati-hati. betul. Jawa, kita orang kan tidak tahu itu apaan, ah. Bisa bahaya punya loh, tidak ada izin. Yang kayak gini, bener-bener kagak jelas wo. Apalagi dapat dari orang yang kagak kita kenal. Kalau ente pengen sehat, olahraga aja yang bener, tidur yang cukup. Kalau lu orang pegal-pegal, minum olahraga. Udah turun Eskul. punya. Ah, sama ini. Sekolah. Pasrah aja lah. Pasrah aja tay. Coba. Buat teman-teman semua, Adik-adikmu ini coba dengarkan apa pesan. minuman, permen, atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Kasih tahu dulu ke ayah, bunda, guru, kakak, iya, biar kita semua tetap sehat, biar bisa meraih cita-cita. Udah ada penting. Ya, hati-hati. Jangan dikasih makan terekam terus. Ya, karena narkoba ini sudah dicampur. Ada nggak contoh-contoh pil yang ditangkap kemarin? Contoh-contoh narkoba dibuat seperti boneka-boneka. Sekarang bandar narkoba ini banyak cara dia membuat kita ini tergiur. Tadi dicampur dengan permen, dengan roti. Ada lagi nih permen dibentuk seperti boneka-boneka kecil, warnanya pink,
membuat orang senang untuk menggunakan narkoba. Nih, kita lihat dulu ya. Nah, inilah dia. Mana dia? Nih. Jadi kalau adikmu saja sekolah TK PAUD dikasih boneka seperti ini, wah keren sekali ya. Apalagi kalau dikasih gratis. Inilah kerja bandar narkoba. 20 tahun kemudian adik-adik kita yang TK PAUD itulah jadi bandar narkoba. Jadi sudah sampai seperti itu cara kerja mereka. Jualan mereka ini bagaimana 20 tahun kemudian bisa tetap dipakai orang. Ini coba nih warna apa ini? Warna pink. Ini warna apa? Hijau muda. Ada yang hijau, ada yang kuning. Terserah ya. Nah, ini warna apa? Biru. Ini? 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 Itulah dia. Nanti masih bagus pandangannya ya. Berarti dia ada pemakai narkoba. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Terakhir, ya. Saya akan kasih contoh. Kalau ada saudaramu pemakai narkoba, oke, nggak ada saudara, tetangga. Sekarang APBD Provinsi Sumatera Utara dikasih 1000 orang rehab gratis. Jadi tidak ada lagi alasan, oh nggak ada uang, rehab. Kasih tahu ke BNN, langsung kita rehabkan 1000 orang. Nah, kalau pemakai narkoba ini, itu nggak boleh juga kita jadikan itu jadi penjahat. Itu karena korban-korban ditipu, dirayu, dicekoki, dibujuk. Coba kita lihat rehabilitasi seperti apa, supaya solusinya clear. Nih, yang di video buku, ya. Nah, jadi artinya rehabilitasi itu satu-satunya untuk bisa mengobati dia direhab ini. Memasuki pusat rehabilitasi itu, saya justru seperti memasuki sebuah resort. Ini Gunung Salak. Pemandangan Gunung Salak yang indah memanjakan mata kami saat tiba di sini. Berbagai fasilitas dan juga kegiatan telah dirancang sedemikian rupa untuk membebaskan anak bangsa dari jeratan narkoba. Dirancang senyaman mungkin, sepi dari hiruk pikuk duniawi dan mendekat pada nuansa alam. Lingkungan seperti inilah yang sengaja diciptakan di Pusat Rehabilitasi dan Penanganan Korban Narkoba di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Di tempat ini, mereka para pecandu narkoba akan menjalani sejumlah terapi untuk penyembuhan. Caranya tentu tak mudah, apalagi jika harus menghadapi residen atau pecandu yang menjalani pemulihan yang masuk secara terpaksa. Akibatnya tidak jarang ada yang mencoba kabur dari Lido. Padahal di sini mereka bisa menikmati beragam fasilitas, termasuk mengikuti program vokasional atau keahlian, seperti dibekali cara membuat aneka kerajinan atau menyalurkan hobinya lewat seni dan olahraga. Meski sulit, namun perlahan mereka mengalami pemulihan. Dan itu bukan hal yang mudah ya, karena saya merubah budaya saya dari nol sampai akhirnya saya bisa berfungsi lagi di lingkungan masyarakat dan diri saya sendiri. Kesuksesan rehabilitasi tergantung dari keinginan residen. Ada 90% proses rehabilitasi yang berhasil dengan baik. Sisanya 10% kembali dalam lingkaran setan narkoba. Ya. Jadi seperti itulah pola rehabilitasinya. Tetapi memang tidak semua 100% orang direhab itu kembali dia bisa relate lagi. Karena pemakai narkoba ini kalau direhab itu harus ada 70% kemauan sendiri untuk berubah. Ya. Nah, jadi artinya kalau ada saudara kita, tetangga, keluarga mau direhab, datang ke BNN, ya, lapor ke saya, Pak, ada tetangga kami memakai narkoba, tolong direhab. Langsung nanti suruh orang tua yang datang bikin surat pernyataan, langsung kita jemput, supaya jangan jadi virus dia, setuju nggak? Iya dong, ya. Jadi seperti itu, jadi jangan takut kalian direhab. Itu di Bogor ya, di Bogor. Jadi rehab nanti mereka dilatih. Itu klien-klien itu dilatih, menyablon, ya bermain musik, semua dilatih. Tapi memang kalaupun dia sudah selesai, belum tentu memang dia bisa sembuh 100%. Tapi dia bisa kembali lagi dari itu. Kenapa? Karena dipengaruhi lingkungan lagi, ya. Jadi ini menjadi harapan buat kalian semua. Oke, kita nyanyi dulu sekali. Mau nyanyi? Orang Siantar kan jago nyanyi semua ya kan? Nah, betul? Mau nggak nyanyi nih? Kalau foto nggak juga. Mau? Nah, nanti baru malu.
Ya, boleh kita nyanyi semua ya. Aku jarang. Lagu ini saya ciptakan sendiri. Aku anti narkoba. Siapa kita? Aku anti narkoba. Siapa kita? Aku anti narkoba. Siapa kita? Aku anti narkoba. Kalau kalian sudah bisa bilang aku anti narkoba, pasti bandar narkoba lari dia tuh berbirit dia. Ya. Nah, kata lagu ini, hidup itu ada akhirnya, tapi jangan akhiri dengan narkoba. Betul? Janganlah akhiri hidup kita ini berurusan dengan narkoba. Jangan diakhiri dengan masuk penjara. Jangan diakhiri kita ini bunuh-bunuhan, tawuran karena narkoba. Tapi buat yang terbaik, supaya punya sejarah masa hidupmu apa yang kamu buat. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ini tadi pemain tim Sopo Jarwo, ini anak budaya, ini pembangkitnya, kita undang ke ini tadi Sopo Jarwo ya. Hidup ini ada akhirnya, jangan akhiri dengan narkoba. Ayo semua, nikmat sengsara selamanya, jalani hidupmu tanpa narkoba. Hari ini semuanya boleh ambil handphonenya, bisa buat siaran langsung bersama Kepala BNN Siantar. Katakan, siapa kita? Siapa kita? Aku anti narkoba. Cukup kenali, jangan gunakan mesin pembunuh generasi bangsa. Jalani hidupmu dengan prestasi, lawan narkoba setiap hari. Jadi kalian boleh kenal narkoba, tapi jangan gunakan. Aku bangga diriku terbebas dari narkoba. Aku bangga jiwaku dari lingkaran setan. Mari kita berani, mari kita sama-sama. Aku anti narkoba. Semuanya sekali ya. Mari kita katakan, aku anti narkoba. Kenapa? Supaya kita lawan narkoba itu harus kita bikin bangkrut. Karena narkoba merusak masa depanmu, merusak cita-citamu, menghancurkan negara kita ini. Kita harus kita lawan. Lewat lagu ini semua bisa kita sampaikan untuk kita katakan, aku anti narkoba. Siapa kita? Aku anti narkoba. Siapa kita? Aku anti narkoba. Luar biasa, mudah-mudahan kalian sudah jadi pemimpin masa depan. Cukup kenali, jangan gunakan mesin pembunuh generasi bangsa. Jalani hidupmu dengan prestasi, lawan narkoba setiap hari. Bayangkan 10.000 pelajar kita kampanye narkoba. Aku bangga diriku terbebas dari narkoba. Aku bangga jiwaku dari lingkaran setan. Mari kita perangi, mari kita samakan. Aku anti narkoba. Mantap sekali. Ya, kita lagi. Aku bangga diriku terbebas dari narkoba. Aku bangga jiwaku dari lingkaran setan. Mari kita perangi, mari kita samakan. Aku anti narkoba. Kita anti narkoba. Indonesia, Indonesia. Lagu itu pun termasuk doa. Lagu itu juga menyampaikan pesan. Jangan lagu-lagu cinta, ya kan? Tahu lagu apa nggak tahu deh? Coba aku tanya. Kau tahu lagu apa? Lagu barat. Lagu barat. Lagu barat apa judulnya?
Beli barang. Beli barang. Wih, keren sekali. Lagi yang selain itu lagu apa? Merdua Holong bisa. Jangan-jangan di handphone ini semua lagu-lagu cinta. Lagu barat itu artinya apa? Percaya sama pacar gitu. Oh sama Tuhan, berarti lagu-lagu ibadah ya. Tapi ada orang lagu di handphone lagu-lagu cinta, Merdua Holong. Ya, ada lagi orang ketiga. Ada lagi tundi-tundiku katanya. Dan sekali boleh lagu ini dibuat lagu senam tolak narkoba. Iya dong. Ya. Jadi supaya kalian juga jangan kita bikin persoalan narkoba ini kepanikan. Kalau kalian kepanikan, pasti kalian takut bercerita tentang narkoba. Maka kita rubah bagaimana membuat orang senang. Mungkin lewat lagu ini, keren sekali lagunya ya. Bila perlu di sekolah kita bikin senam pagi tolak narkoba. Lagunya ini. Oke, saya nggak mau lagu yang sini-sini lah. Lagu yang happy. Ini kemarin saya ciptakan lagi lagu Siantar Bersinar. Tahu Siantar Bersinar? Bersih narkoba. Kita ganti dulu. Jangan lagi anak Siantar daun kawan katanya. Demi cinta apa? Setia doa. Luar biasa. Kalau demi cinta setia aja. Tapi sekali ini lagu kita bikin Siantar Bersinar, Siantar Bersih narkoba. Boleh lagu ini diputar di sekolahmu. Ambil kayak Pak SBY juga bakal ini. Ya kan? Kayak Pak SBY kan senang musik lagu. Karena ku hati bayangkan senang baik tapi hati narkoba sama karena itu berbahaya merusak masa depan hidup tak karuan nyawa pun bisa merusak ada yuk gohan jauhi narkoba kawan bersama BNN bersatu kita melawan kurangi narkoba menuju Siantar ceria indah kotanya bahagia warganya gembira hidup sejahtera kota Siantar kota pelajar bersinar kota yang indah dekat dengan danau Toba kota pelajar para generasi muda arah yang bersih darinya semua yuk belajar suku dan beragam budayanya tingkatkan pesta harumkan daerah biar termaju dan bersih dari narkoba melakukan negeri tunjukkan pada dunia aku bahagia aku ceria aku bangga sebagai warga aku bahagia aku gembira Siantarku bersih dari narkoba keren sekali. Karena kita musik-musik dong. Mana terlalu enak iya. Bisa kita bikin senam anti narkoba di sekolah. Ya, semua harus nyanyi. Kalau nggak nyanyi, saya tes urin sekarang. Serius setuju? Ada nggak nyanyi nih? Nanti kita tes urin. Setuju? Setuju? Ada tes urin di tas saya ya. Kalau nggak nyanyi, saya tes urin. Ayo, doang, jauhi narkoba kawan, bersama BNN, bersatu kita melawan, berangi narkoba, menuju Siantar ceria, indah kotanya, bahagia warganya, gembira hidup sejahtera.
apa kita? Aku anti narkoba. Ya, keren nggak lagunya? Apa gua holong? Orang ketiga. Coba kalau kita buat seperti ini, selesai narkoba.